Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan. Ya Kak Luki ya, kita hari ini bisa bertemu kembali untuk bersama-sama kita akan merayakan apa Kak Luki? Hari ini istimewa, kita mau sama-sama merayakan Pentakosta. Iya, anak-anak tahu nggak ya, perayaan Pentakosta itu perayaan apa? Perayaan apa Kak Luki? Ayo, tahu ya. Siapa yang tahu? Ya, Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Nah, kita kan sudah 10 hari yang lalu Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Terus nggak dibiarkan sendiri loh kita itu. Iya, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya sendiri dalam kesedihan. Ya, Betul. kita diberi apa? Roh Kudus. Iya, biar kita tetap semangat puji Iya, Tuhan. betul sekali. Ya, kita mau sama-sama bersukacita ya. Iya, anak-anak, ayo kita bersama-sama mulai kebaktian pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Lagu apa Kak Luki? Hari ini hari yang telah dijadikan Hari yang Tuhan. telah dijadikan Tuhan. Yuk kita bersukacita dengan bertepuk tangan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Kita lagi ya. Ya, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. sekarang bersuka. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Iya, Kak Luki, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita wajib mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Oke anak-anak, yuk kalau berdoa sikapnya gimana? Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih
pada pagi hari ini kami anak-anakmu Sekolah Minggu GKI Kediri ingin memuji nama Tuhan, ingin mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga ingin mengucap syukur. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, meskipun kami masih di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya dan yakin bahwa Tuhan sendiri yang menyatukan hati kami untuk kami bisa berbakti bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita patut bersyukur karena Tuhan itu sudah lahir untuk Kita semua. terus sudah mati Iya, untuk disalib kita. juga untuk kita. Mati terus apa enggak? Ya, Tuhan Yesus enggak mati terus. Tapi Tuhan Yesus apa? Bangkit dari antara orang mati. Terus Tuhan Yesus Juga naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Baik anak-anak, kita puji nama Tuhan dengan lagu apa Kak Luki? Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Raja di atas segala raja. Kita ulangi ya kalau ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat manusia. Sang penebus juru selamat dunia. Iya, baik anak-anak. Ayo kita wajib mengucap syukur karena kasih Tuhan buat kita. Tuhan sudah memberkati anak-anak, Tuhan sudah memberkati mama papa kita. Ya, kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita juga pujikan Ku beri persembahan. Tetap bersukacita adik-adik. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria, dengan sukaria ku beri padamu yang merasa kaya dalam Tuhanmu. Sekali lagi ya kalau ya. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu yang merasa kaya dalam Tuhanmu.
Mari adik-adik kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita, dan kita juga mau siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami saat ini. Saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, untuk kami memberikan persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan, dan biarlah melalui setiap pekerjaan Tuhan, nama Tuhan semakin diagungkan. Tuhan, sebentar lagi kami juga mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terlebih lagi mampukan kami untuk melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan memberkati setiap orang yang menolong kami untuk memberitakan firman saat ini. Kami menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita sedang merayakan apa Bu Sari? Hari Pentakosta. Oh, ya. Hari Pentakosta itu apa toh kira-kira? Hari turunnya Roh Kudus. Oh, gitu ya. Iya. Yuk, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 2 ayat 26 sampai 40. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 26 sampai 40. Oh ya anak-anak, tema kita pada pagi hari ini adalah kebangkitannya membawa semangat untuk bersaksi. Ya, sudah siap ya? Bu Indra akan bacakan ayat Alkitabnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 26 sampai 40. Demikian bunyinya. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa ia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengetam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikianlah pembacaan Alkitab, dan kita akan membacakan ayat hafalan kita. Mari Bu Sari. Baik anak-anak, sebagai ayat hafalan kita yaitu dari Yohanes 15 ayat yang ke-27, demikian bunyinya. "Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Baik, Bu Sari akan membacakan sekali lagi ayat hafalan kita dari Yohanes 15 ayat yang ke-27. "Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Getsemani, ya, Getsemani, sebuah tempat yang sunyi. Di malam itu, di mana engkau menjadi saksi bagi pergumulan Tuhan Yesus untuk menjalankan misi penyelamatan bagi umat manusia dari segala dosa-dosanya. Dengan terus bertekun dalam doa sendiri, para murid yang seharusnya menemani untuk memberi kekuatan malah tertidur pulas. Haruskah misinya ini dilanjutkan? Tunggulah di sini. Ya, Bu. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bangun, bangun, bangun. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Guru. Getsemani, ya, Getsemani. Saat itulah engkau yang menjadi saksi bisu bagi sebuah ketulusan Tuhan Yesus untuk mengemban tugas agung dari Bapaknya. Dengan darah yang tercurah, luka yang merobek tubuhnya, akibat siksaan yang harus diterimanya. Bahkan mahkota duri diletakkan di atas kepalanya. Tuhan
Tuhan Yesus berjalan dengan tertatih-tatih sambil memikul salib. Bahkan seringkali ia terjatuh, lelah yang amat dan sangat karena harus menjalani pengadilan demi pengadilan yang benar-benar tidak adil baginya. Jalan menuju Golgota harus dilalui. Untuk siapa ia harus melakukan itu? Dan mengapa Tuhan Yesus mau melakukannya? Dia yang kudus dan tidak pernah melakukan dosa. Hanya satu jawabannya, yaitu karena kasihnya kepada manusia. Dia rela menjalani jalan yang paling hina untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Dia rela menjadi jembatan antara Allah dengan manusia. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Di Kalvari. Hari itu pagi-pagi benar Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Yohana pergi ke kubur Tuhan Yesus untuk memberinya rempah-rempah dan meminyakinya. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah?
Ayo, Maria Magdalena lebih cepat lagi jalannya, nanti keburu siang. Iya, tapi rasanya hatiku masih berat sekali. Sedih rasanya. Serasa baru kemarin kita bersama Tuhan Yesus, tetapi sekarang Dia telah meninggalkan kita. Aku pun juga sama, hatiku sangat sedih jika aku mengenangnya. Tapi ayolah, kita harus segera bergegas ke kuburan Tuhan Yesus supaya kita bisa memberi rempah-rempah tubuhnya. Iya, ayo. Lihat, kuburan Tuhan Yesus terbuka. Tuhan Yesus, di mana mereka menyembunyikan tubuhmu? Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Maka teringatlah mereka akan perkataan Tuhan Yesus itu. Mereka pun bergegas-gegas kembali dari kubur. Mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Ketakutan dan kesedihan yang ada di wajah mereka berubah menjadi sukacita yang luar biasa, dan mereka memiliki semangat untuk mewartakan hal ini kepada para murid yang lain. Sukacita juga terjadi pada para murid yang secara langsung telah ditemuinya. Yesus telah bangkit, berarti tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kuasa atas dosa kematian dan kegelapan telah dipatahkannya. Belva, sayang. Ya, Ma. Bantuin Mama dong. Kamu potong-potong cerinya ya. Ya, Ma. Jadi 4. Ya, Ma. Ma, kenapa kok setiap kali Mama mesti ngasih makanan dan snack ke tetangga? Kan kita diberkati Tuhan, sayang. Gak ada salahnya kan kalau kita berbagi dengan tetangga kita. Kenapa harus dibagi-bagikan, Ma? Kan aku masih suka dengan makanan itu. Kan besok masih bisa Mama beliin lagi buat kamu. Kenapa Mama kalau ngasih itu nggak mau milih sama orang yang baik aja sama kita? Malah Mama juga ngasih sama orang yang jahat sama kita. Belva kan pernah baca di Alkitab. Kamu kan sering baca Alkitab. Memangnya Tuhan Yesus pernah nyuruh kita mengasihi orang yang baik aja sama kita? Enggak kan? Malah Tuhan Yesus menyuruh kita mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Bener kan? Nah, itu. Kenapa ya, Ma, kok Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mengasihi semua orang? Belva nggak habis bikin deh. Kayaknya Belva nggak bisa deh, Ma, untuk mengasihi orang yang jahat sama Belva. Sayang, kan Tuhan Yesus sendiri yang sudah jadi teladan bagi kita, ya kan? Bagaimana Dia mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita sebagai anak Tuhan juga harus dong mengikuti teladannya Tuhan Yesus.
gitu kan? Kenapa Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib, dihina, disiksa, diberi mahkota duri di atas kepalanya? Ya karena kasihnya Tuhan Yesus sama kita, semua orang yang percaya kepada kita, supaya manusia itu nggak mendapatkan hukuman. Kenapa Belva juga harus melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Gimana caranya, Mah? Belva nggak ngerti. Sayang, asalkan Belva punya niat, nanti Tuhan yang akan menolong Belva melalui Roh Kudus, sama seperti para rasul dulu. Para rasul dulunya itu kan nelayan biasa, terus mereka juga orang-orang biasa kayak kita, tapi karena pertolongan Roh Kudus, jadi para rasul bisa menjadi saksi. Terus kamu tahu nggak, waktu Pentakosta itu ada 3.000 orang loh yang bertobat, lalu mereka jadi percaya sama kita. Sini Belva bantuin, taruh ini atasnya. Jadi orang-orang itu bertobat, lalu mereka percaya dan bahkan dibaptis, gitu deh. Jadi sekarang apa yang harus kulakukan, Mah? Berarti sama seperti muridnya Tuhan Yesus, kamu sebagai anak Tuhan harus terus bersaksi. Tuhan Yesus sendiri loh yang memerintahkan kalau tuh kamu harus bersaksi karena kamu sudah bersamaku sejak semula. Ingat kan? Yohanes 15 ayat 27. Ya, Ma, sekarang Belva mantap untuk terus bersaksi tentang Tuhan Yesus dan bukti kasih-Nya. Bagus, anak pintar. Nah, sekarang kita potong-potong kuenya. Lalu kamu kasih deh ke tetangga-tetangga kita. Kamu kasih ke Pak Bima, ke Bu Santi, terus ke Bu Tera, terus ke Bu Nita, ada Bu Wiwi, nanti terus Bu Siti, Pak Dadang. Kamu kasih. Oke? Oke, Ma. Siap? Siap. Thank you. Nah, anak-anak, baru saja kita saksikan operet peristiwa bagaimana Yesus harus menderita sendiri di Taman Getsemani, disiksa, disalib, dan mati, serta dikuburkan. Tapi puji Tuhan, Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Terbukti mereka, para murid dan para wanita telah menemukan kubur yang kosong, dan malaikat menyampaikan bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, benar Bu Sari. Ternyata kebangkitan Tuhan Yesus selain mendatangkan sukacita bagi para murid, bagi para wanita-wanita, teman-teman Tuhan Yesus yang sedang pergi ke kubur Tuhan Yesus, tetapi mereka juga merasa bingung. Kuburnya kok kosong. Kemana itu Tuhan Yesus? Nah, kemudian mengapa kok mereka seperti itu? Karena mereka lupa dengan pesan yang sudah pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, memang ya Bu Indra ya, sering kali kita juga lupa, sama seperti murid-murid. Mereka Ya. benar-benar lupa sampai bingung akhirnya ya. Ya, benar ya.
semua itu terjawab ternyata ketika Tuhan Yesus itu mau menemui para wanita yang merasa kebingungan, juga menemui para murid di suatu tempat di rumah yang mereka tutup, terkunci, ya, karena mereka ketakutan. Tuhan Yesus mau menemui Petrus, mau menemui Thomas yang tidak percaya kalau tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kemudian mengapa kok Tuhan Yesus itu mau anak-anak menemui para murid yang demikian, yang masih ragu-ragu itu? Karena Yesus itu benar-benar ingin membuktikan bahwa dirinya itu memang harus mati dan bangkit untuk menebus dosa kita semua. Karena apa? Karena kasihnya Tuhan Yesus kepada kita semua, kepada Bu Hendra, kepada Bu Sari, juga kepada anak-anak semua yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, karena kasihnya kepada semua orang, termasuk kita ya. Iya. Nah, setelah Yesus sudah berkorban buat kita, menebus dosa kita, apa yang harus kita perbuat? Ya, apakah kita semua ini seperti murid-muridnya Tuhan Yesus ketika menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat tubuhnya ke surga, mereka terbengong, mereka rasanya kok aneh Tuhan Yesus bisa terangkat ke surga, ya. Terus mereka benar-benar menyaksikan, bukan cerita loh ini anak-anak, tapi dicatat di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar terangkat ke surga. Nah, mengapa kok terangkat ke surga? Karena Tuhan Yesus itu rumahnya memang di surga. Para murid pastinya merasa sedih juga ya. Oh iya, langsung ditinggal. Tapi anak-anak, Yesus itu tahu. Yesus itu tahu apa yang dipikirkan. Yesus itu mengerti sekali apa yang digumulkan. Dan Yesus sudah menyiapkan semuanya itu, yaitu Roh Penolong. Oh iya, Roh Penghibur, yaitu apa? Roh Kudus. Iya. Nah, setelah Roh Kudus tercurah, ya anak-anak, para murid menjadi berani bersaksi akan cinta kasih Yesus serta pengorbanan Tuhan Yesus bagi umat manusia yang percaya terhadap karya keselamatannya. Ya, benar. Dan kalau kita membaca di Kisah Para Rasul, ya, ayat pertama atau yang kedua, kita menyaksikan Petrus yang dahulunya bukan siapa-siapa. Petrus sekolahnya tidak pandai, tetapi ketika Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya, Petrus berani bersaksi, Petrus berani berkhotbah, dan 3.000 orang anak-anak langsung bertobat, ya, dan mau dibaptis. Ya, luar biasa sekali Bu Sari. Iya. Ini karena karya Allah, ya. Ya. Nah, berarti ya Bu Hendra ya, Roh Kudus juga bisa menolong kita, menolong anak-anak ya, untuk berani menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus kepada orang lain ya. Oh iya, harus itu. Nah, Ya, Bu Hendra, tadi ya waktu kita lihat sama-sama di operet itu tadi ya. Ya. Saya lihat mamanya Belva itu kan baik. Oh Orang, ya, kan orang baik ya toh. Betul. Baik pada semua orang
ya. Tapi Belva sepertinya kok nggak suka ya. Bahkan Belva bertanya pada mamanya, kenapa sih Mama kalau ngasih itu nggak mau milih sama orang yang baik saja? Sama kita. Malah Mama ngasih juga sama temanku yang jahat loh. Sama aku. Gimana itu ya? Ya gini, anak-anak juga lupa kadang. Bu Sari, Bu Indra juga kadang-kadang lupa bahwa ketika Tuhan Yesus mengasihi, menebus dosa banyak orang, itu orang-orang itu juga berdosa, ya, juga berdosa. Mereka lupa bahwa cara Tuhan mengasihi itu untuk semua orang, bukan hanya yang baik saja kepada kita, tetapi juga orang yang jahat kepada kita, sehingga orang tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita yang mau berkorban bagi kita di dalam menebus dosa-dosa kita, untuk orang baik juga untuk orang jahat, supaya mereka juga mau bertobat. Iya. Ya, juga untuk orang yang tidak layak ya, tidak layak seperti apa kita ini ya. Tapi ya, memang kita itu sering mencoba untuk memberi atau memaksa diri gitu ya untuk memaafkan. Tetapi kadang-kadang itu kita sampai capek sendiri, sampai letih, kecewa, frustasi, karena orang yang kita kasihi, orang yang kita beri tetap saja tidak baik sama kita. Kita harus sadar, kadang-kadang kita ini juga jahat loh, ya kan? Kita ini juga jahat, kita itu sering kali nakal. Tetapi coba Tuhan itu dengan sabarnya mau mengampuni kita. Tuhan dengan sabarnya mau mendengarkan kita ketika kita berdoa minta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus juga mau ya mendengarkan semua orang. Nah itu anak-anak ya, supaya apa? Supaya orang yang jahat itu nanti dia tidak binasa, melainkan seperti kita ini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus juga memiliki kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga, seperti yang ditulis di 2 Petrus ayat 3 sampai 9 ayat 2 Petrus 3 ayat 9 ya. Kemudian anak-anak, nanti dengan pertolongan Roh Kudus kamu akan bisa berbuat seperti Tuhan Yesus, mau menguatkan dan mau mengampuni teman-temanmu yang jahat, mau mengampuni teman-temanmu yang selalu berbuat tidak baik kepada kamu. Kenapa? Karena justru untuk inilah Tuhan Yesus bangkit naik ke surga. Untuk inilah Tuhan Yesus mau datang kepada kita dari tempatnya di surga yang mulia, turun ke dunia ini. Hanya untuk apa? Untuk mencari orang-orang yang sesat, mau mengampuni dosa-dosa kita. Dan terutama Tuhan tidak ingin kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang tersesat terus, yang berdosa terus ya. Berarti ayo. Jadi Tuhan itu melalui Roh Kudusnya akan menolong kita, memberi kekuatan, memberi keberanian untuk bersaksi ya Bu Hendra ya, gitu benar, ya. Sehingga banyak orang di sekeliling kita, dimanapun kita berada, tetap akan bisa merasakan kasih yang Tuhan berikan kepada kita dan orang-orang semuanya. Dan Tuhan akan memampukan kita untuk mengasihi semua orang seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Nah,
ini nanti kita juga akan menyaksikan bagaimana teman-temanmu dan kalian juga yang sudah berani dengan pertolongan Roh Kudus menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ayo kita saksikan bersama-sama. Yuk. Oke, betul. Indah. Tadi ketemu mama sama papa. Iya. Teman-teman aku membantu mama nih. Guys, membantu mama bersihkan rumah. Tuhan, aku mengasihimu sama seperti Tuhan mengasihimu. Kasih Nadia. Saya bersyukur meskipun di masa pandemi ini saya tidak bisa ke sekolah, saya tidak bisa ke sekolah minggu, dan tak bisa kemana-mana. Tetapi Tuhan memberikan kesehatan untuk belajar online dan ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih. Saya bersyukur meskipun pandemi ini masih ada. Tapi saya tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa mendengarkan penjelasan guru, tidak bisa mengerjakan bersama teman-teman, dan saya tidak bisa pergi ke gereja, tidak bisa beribadah bersama teman-teman, dan saya tidak bisa bermain bersama teman-teman. Tapi saya bersyukur Tuhan masih memberikan saya kesehatan dan saya bisa belajar online dan beribadah online. Terima kasih. Saya sangat bersyukur karena pandemi ini hubungan saya dengan keluarga menjadi lebih dekat dan akrab. Seperti membantu oma saya membuat video renungan, membantu tante saya untuk membuat kue kering, dan juga membantu sepupu saya untuk belajar secara daring. Penyertaan dan juga kesehatan yang selalu Tuhan berikan pada kami menjadikan saya untuk selalu bisa menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih. Halo teman-teman, walaupun di masa sulit seperti ini, kita tetap harus bersukacita. Walaupun kita tidak bisa bertemu langsung di sekolah minggu, tapi kita tetap harus bersukacita. Saya akan membacakan dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Dadah teman-teman, sampai ketemu hari Minggu. Halo adik-adik, ingat ya pesan firman Tuhan hari ini. Kita adalah saksi-saksi Kristus yang diutus
untuk memberitakan kabar sukacita, berita tentang kasih dan keselamatan Allah bagi dunia ini dan orang-orang yang ada di sekitar kita melalui apa? Seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, mari Kak Mario mengajak untuk setiap kita mau menutup ibadah ini di dalam doa. Mari bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini boleh merayakan hari Pentakosta ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan memakai guru-guru sekolah minggu kami, bahkan teman-teman kami sebagai pelayan ibadah. Maka Tuhan berkatilah mereka supaya guru-guru dan teman-teman kami boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Kami terus mendoakan untuk guru-guru sekolah minggu kami yang dengan setia mengajar, mendidik, dan menceritakan kami tentang siapa pribadi Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati guru-guru sekolah minggu kami beserta dengan seluruh keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan kiranya terus berkati sehingga orang tua kami boleh mendidik, membimbing, dan mengasuh kami dengan cinta kasih Tuhan agar kami boleh mengenal dan mengasihi Tuhan melalui orang tua kami. Dan kami juga memohon Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, supaya kami boleh bertumbuh di dalam cinta kasih dan anugerah Tuhan. Kiranya kami boleh semakin mengasihi Tuhan, mengenal siapa Tuhan, tapi juga boleh mengasihi sesama kami dan mewujudkan cinta kasih Tuhan melalui seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu. Engkau berkatilah gereja kami GKI Kediri. Tuhan berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah dunia ini di tengah pandemi COVID-19. Supaya kami boleh berpulih dan bebas dari pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan, memohon, dan kami bersyukur karena ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Maka kami bersama mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Adik-adik, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah terima berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia, cinta kasih dan keselamatan di dalam Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus, memberkati adik-adik dan guru-guru sekolah minggu, terus mengiring langkah juang adik-adik dan guru sekolah minggu, dan terus memberkati setiap apa yang kita lakukan. Dari hari yang sudah kita lalui, kini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.